Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui mengenali suara putri tertua, tetapi dia tidak melihatnya secara langsung. Dia tidak tahu mengapa putri tertua turun tangan, tetapi dia berasumsi bahwa itu ada hubungannya dengan putri ketujuh. Ketika lelaki tua bernama Paman Li mendengar apa yang dikatakan putri tertua, tubuhnya bergetar. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah Kihai Acupoin milik Mu Chaoye, tempat dantiannya berada. Paman Li, jangan, kamu tidak bisa melumpuhkan aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, lelaki tua itu sudah menusuk ke bawah. Setelah menangis singkat namun menyakitkan, Mu Chaoye segera pingsan. Ketika itu terjadi, dia pasti merasa sangat kecewa. Hal terpenting bagi seorang pejuang bukanlah nyawa mereka. Bukan karena hidup mereka tidak penting, tetapi yang paling penting bagi para pejuang adalah kultivasi mereka, terutama untuk seseorang yang telah mencapai level ini. Hanya dengan memiliki kultivasi yang tinggi seseorang dapat berumur panjang. Tetapi ketika seseorang tiba-tiba kehilangan kultivasinya dan menjadi orang yang lumpuh, kemungkinan besar dia akan segera mati. Bahkan hatinya tidak akan bisa menerimanya. Putri tertua dari dinasti Yu Agung jelas merupakan karakter legendaris. Di permukaan, dia adalah putri tertua dari dinasti Yu Agung dan juga guru termuda di Akademi Rahasia Surga. Juga dikatakan bahwa dia memiliki dukungan yang sangat kuat di belakangnya. Orang tua itu tidak meragukan kata-kata putri tertua. Karena dia sudah tidak dapat melindungi Mu Chaoye hari ini, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak mengorbankan dirinya sendiri tanpa tujuan. Dia hanya berharap bahwa dia akan baik-baik saja ketika dia kembali ke Muklan. Dia masih memegang beberapa status dalam Muklan. Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah dia akan dapat terus hidup dengan damai. Bagaimanapun, Mu Chaoye masih merupakan cucu dari kepala klan Muklan. Meskipun dia tidak berguna, dia masih memiliki sedikit bakat. Mari kita bicara setelah kita menyelesaikan masalah. Ayo pergi. Orang tua itu membawa Mu Chaoye dan pergi bersama yang lain dari Muklan. Mereka tidak pernah menyangka putri tertua akan muncul. Jika dia tidak muncul, kejadian hari ini pasti tidak akan berakhir seperti ini. Jika dia menghadapinya sekarang, sangat mungkin dia, Mu Chaoye dan yang lainnya semuanya akan mati di sini. King Sui juga tidak tahu mengapa putri tertua muncul. Dia tidak yakin apakah dia akan bisa mengalahkan Paman Li. Bahkan dengan Seal of Rock miliknya saat ini di Small Success Stage, dia masih tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Bahkan ketika dia pergi, Paman Li masih tidak tahu mengapa putri tertua muncul untuk melindungi King Sui. Banyak orang di bawah ini memandang King Sui dengan iri. Mereka berharap orang yang berada di udara menjadi diri mereka sendiri, untuk berpikir bahwa putri tertua akan membelanya. Mulai sekarang, tidak ada yang berani memprovokasi dia di dinasti Yu Agung, setidaknya mereka tidak akan melakukannya secara lahiriah. King Sui masih memegang mayat Jiao beracun giok salju di tangannya. Bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana dia akhirnya memegangnya. Dia dengan mudah melemparkannya ke alam valet jade immortal. Kulit Jiao beracun giok salju bagus dan bisa digunakan untuk menempa baju besi. Tulangnya juga bisa menjadi bahan tempa sementara sari darahnya bisa digunakan dalam pembuatan obat. Secara keseluruhan, mayat Jiao beracun giok salju bisa dikatakan sangat berharga. Melayani orang-orang dari klanmu dengan benar karena bertindak begitu kejam di sini. Tepatnya, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan? Mereka bahkan tidak memandang orang-orang dari keluarga kerajaan. Cepat atau lambat, mereka akan tersingkir. Tidak peduli seberapa besar klan itu, mereka masih akan takut pada pemborosan. Itu masih keluarga kerajaan yang memiliki latar belakang kaya.
Putri tertua benar-benar peri kerajaan legendaris. Inilah yang Anda sebut pencegahan. King Sui mendengarkan komentar sekitarnya sambil berjalan dengan gadis kecil itu dan beberapa lainnya menuju ruang tamu. Sudah ada seorang wanita di dalam ruangan itu. Dia sangat seksi. Dia memiliki tubuh yang langsing dan pakaian longgar yang dia kenakan tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Meskipun itu bukan tubuh yang melengkung secara berlebihan, orang masih akan merasa sulit untuk berpaling. Gelombang puncaknya anggun tak tertandingi. Tidak hanya lekuk payudaranya, pinggang dan pantatnya yang sempurna, setiap bagian tubuhnya juga sangat memikat. Rambut indahnya diikat, memperlihatkan leher putihnya yang ramping. Lehernya yang indah dan sosoknya yang sempurna memberikan kilau yang mempesona. Wajahnya sendiri sudah memberikan semua pesona di dunia manusia. Sepasang matanya yang brilian memberikan perasaan seorang wanita yang sangat bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Mereka sangat cantik sehingga bisa membuat seseorang berhenti hanya untuk melihat mereka. Putri tertua. Pada awalnya, King Sui agak terganggu. Namun, dia berhasil kembali normal dengan sangat cepat. Lebih jauh lagi, dari aura dan penampilannya, dia sudah bisa memastikan bahwa dia adalah putri tertua. Saya berterima kasih kepada putri tertua karena telah membantu saya sekali lagi. Ekspresi King Sui sangat tenang. Bahkan King Sui sendiri tidak tahu bagaimana perasaannya saat melihat putri tertua. Tampaknya ada senyum tipis yang konstan di wajah putri tertua, namun juga tidak terlihat seperti itu. Dia secara terbuka melihat King Sui tampak sangat tertarik padanya. Anda berteman dengan mereka. Jangan khawatir tentang itu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu mereka. Putri tertua berbicara dengan sangat lembut. Ada keindahan yang tidak biasa. Suaranya yang menarik sedikit serak dan sepertinya menarik jiwa seseorang ketika mendengarkannya. Ini adalah wanita yang bisa memikat orang hanya dengan suaranya. Dibandingkan dengan Di Chen, Chang Hai Mingyue dan Ye Jianghe, dia sama sekali tidak kalah dengan mereka. Setidaknya, wanita ini tidak kalah dengan wanita di lukisan kecantikan. 12 lukisan kecantikan, King Sui sekali lagi merasa bahwa itu mungkin berbicara tentang wanita dengan 12 jenis struktur tulang misterius. Satu-satunya hal yang dapat dikomentari King Sui saat ini adalah bahwa putri tertua sama sekali tidak kalah dengan wanita dalam lukisan kecantikan. Tetapi dibandingkan dengan Yan Jinyu dan putri ketujuh, dia tampaknya lebih unggul dalam hal pesona. Saat semua orang duduk bersama, King Sui memperhatikan bahwa orang-orang dari klan Yan sangat pendiam. Bahkan Yan Jinyu bertindak seperti itu. Hanya putri ketujuh yang terlihat sedikit lebih alami. Sepertinya mereka sangat jarang melihat putri tertua. Benar, aku masih perlu berterima kasih pada putri tertua karena membantuku masuk Akademi Rahasia Surga. Mereka semua duduk bersama sambil minum teh, bukan anggur, namun suasananya terasa sangat tegang. Terlepas dari upaya Yan Yangci untuk mencoba membuat suasana lebih santai, tampaknya tidak berhasil. Aura putri tertua terlalu kuat dan merupakan perasaan penekan yang tersembunyi. Tuan benar-benar mengejutkanku. Tidak hanya dalam seni bela diri dan penempaan, tetapi tampaknya Anda juga memiliki prestasi yang luar biasa dalam menggambar. Ucap putri tertua memandang dan tersenyum pada King Sui. Anda bisa memanggil saya King Sui. Putri tertua, bagaimana Anda mengetahui bahwa saya bisa menggambar? King Sui bertanya dengan santai. Tidak peduli apa, wanita ini membantunya. Di masa depan, dia mungkin masih membutuhkan lebih banyak bantuannya, setidaknya selama periode waktu ini. Saya melihat gambar istri Anda. Jika saya tidak salah, Anda pasti yang menggambarnya sendiri. Ucap putri tertua dengan penuh minat. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Tanya King Sui. Saya memiliki dasar dalam menggambar. Jika gambar itu adalah lukisan istri Anda, pasti itu gambar Anda sendiri. Ini karena itu adalah gambar yang tidak bisa digambar hanya dengan keterampilan artistik saja. Tanpa cinta yang mengakar yang tidak berubah sampai mati,
seniman gambar tidak akan bisa menggambarnya. Apakah aku salah? Putri tertua memandang King Sui dan bertanya. Di sela-sela itu, dia juga menatap putri ketujuh. King Sui tidak mengatakan apa-apa, tetapi yang lain dapat mengatakan bahwa putri tertua telah menebak dengan benar. Namun, mereka baru menyadari sekarang bahwa King Sui sangat pandai menggambar. Ini karena mereka semua telah melihat gambar di Chen. Mereka tidak bertanya siapa yang menggambarnya karena mereka tidak pernah menyangka King Sui menjadi senimannya. King Sui tidak tahu apa arti putri tertua dan hanya tersenyum padanya. Hati putri ketujuh, di sisi lain, berdebar-debar selama ini. Perasaan ini sangat aneh. 2 hari berlalu dengan sangat cepat dan itu sudah hari pernikahan Yan Yangji. Seluruh tempat itu dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Saat itu sekitar jam 8 pagi, pernikahan dimulai. Cukup banyak orang dari keluarga kerajaan muncul. Putri tertua juga ada di sini. Banyak orang yang jarang terlihat di hari-hari biasa bisa dilihat, membuat klan Yan tampak lebih mulia dari sebelumnya. Leluhur tua dari klan Yan juga muncul. Di perjamuan, setiap tamu mendapat status terhormat. Bagaimanapun, orang-orang yang berhubungan dengan mereka pada level mereka pasti tidak biasa. Bukan masalah apakah mereka meremehkan orang biasa. Mereka sudah hidup ratusan tahun. Berapa lama orang normal akan hidup? Bahkan jika mereka memiliki teman seperti itu di masa lalu, kebanyakan dari mereka pasti sudah meninggal sekarang. Burung dari bulu berkumpul bersama. Demikian pula, orang-orang yang serupa juga akan membagi diri menjadi beberapa faksi. Meskipun itu adalah pemandangan yang berkembang pesat, banyak orang masih khawatir. Mereka khawatir orang-orang dari wilayah api Scarlet akan muncul. King Sui juga memikirkan masalah ini. Dia bertanya-tanya apakah putri tertua bisa menghentikan mereka dengan kata-katanya. Sekitar 2 jam kemudian, arena pernikahan dimulai. King Sui tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu di sini. Benua dengan seni bela diri yang berkembang seperti ini, oleh karena itu tidak terlalu aneh. Menikahi sang putri, keluarga kerajaan akan menjadi yang pertama menjaga arena. Ini juga merupakan kompetisi simbolik. Jika keluarga kerajaan benar-benar ingin mempertahankannya dengan tegas, sang putri tidak akan bisa menikah. Salah satu pemuda dari keluarga kerajaan berjalan ke arena dan menangkupkan tinjunya kepada penonton. Hari ini, saya akan bertarung di ronde pertama. Anak-anak muda dari klan Yan, apakah kamu dapat menikahi sang putri hari ini tergantung pada seberapa keras kalian bersedia bekerja untuk itu. Remaja itu terlihat sangat ceria. Dia cukup muda dan memiliki tubuh yang ramping dan tinggi. Dia tidak terlalu kuat. King Sui tersenyum dan memperhatikan. Dia tahu bahwa putri tertua muncul hanya untuk formalitas. Yan Clan juga mengirimkan seorang pemuda. Kekuatannya mirip dengan pemuda dari keluarga kerajaan. Mereka semua membandingkan teknik mereka. Pertempuran itu berjalan lancar, dengan sebagian besar adalah pertunjukan. Pada akhirnya, pertarungan diakhiri dengan hasil imbang. Setelah itu, baik klan Yan dan keluarga kerajaan sekali lagi mengirim murid mereka, dengan setiap murid berikutnya menjadi lebih kuat dari yang terakhir. Meskipun sebagian besar hanya berupa pertunjukan, mereka tetap menunjukkan kekuatan mereka dan bertarung dengan cemerlang. Setelah Yan Yangchen mengalahkan salah satu murid keluarga kerajaan, duel dianggap telah berakhir karena tidak banyak waktu tersisa. Saat Yan Yangchen menangkupkan tinjunya ke segala arah dan hendak turun, sosok tiba-tiba muncul di arena. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa bertarung di arena pernikahan. Jika aku menang, apakah itu berarti aku bisa menikahi sang putri? Suara malas terdengar. Orang yang muncul di arena adalah seorang pria yang tampak muda. Dia sangat tampan namun jahat dan memiliki senyum malas di wajahnya. Kurang ajar. Siapa kamu? Kami tidak menyambutmu di sini. Yan Yangchen berteriak kesal pada pria itu. Ini kesempatan yang membahagiakan, semua orang di sini untuk ikut bersenang-senang. Apakah Anda menyiapkan arena hanya untuk pertunjukan?
Mungkinkah Anda orang-orang dari klan Yan merasa bahwa kalian tidak dapat mempertahankan arena? Pria itu berkata dengan hati-hati. Kalau begitu aku akan mengusirmu sekarang. Yan Yangchen berteriak keras dan menyerbu ke arah pria itu. Pria itu tetap diam. Wush! Dia hanya mengulurkan tangannya dan dengan santai menyerang ketika tinju besar di udara hendak mengenai tubuhnya. Beng! Dia mendaratkan pukulannya terlebih dahulu, segera menyerang dada Yan Yangchen dan dia bahkan mengeluarkan seteguk darah segar. Peristiwa tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan situasi menjadi pasif. Semua orang tercengang dan ada beberapa orang yang memiliki ekspresi terkejut. Terlalu lemah, mungkinkah selain putri tertua, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkanku? Ucap pria di arena tersenyum sambil mengejek. Izinkan saya. Ucap Yan Leng langsung menyerbu ke arena. Dia sangat cepat dan memegang senjata yang telah dimurnikan King Sui untuknya. Dia juga mengenakan baju besi dan sepatu bot yang telah dimurnikan King Sui. Kamu bukan singa, aku juga bukan kelinci, ucap Yan Leng sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di arena. Dia sangat marah karena Yan Yangchen terluka tetapi dia juga tahu betapa menakutkannya pria ini. Oleh karena itu, dia mengeluarkan semua kemampuannya, bahkan menggunakan senjatanya. King Sui memperhatikan pria jahat di atas arena. Ketika dia mendengar kata-kata yang dia katakan sebelumnya, itu sepertinya ditujukan kepada putri tertua. Namun dia bukan tandingan putri tertua. Berdasarkan itu, King Sui secara samar-samar menemukan identitas pria itu. Tuan muda Sekte Api Merah. King Sui merasa bahwa pria ini seharusnya adalah penguasa sekte muda dari Sekte Api Merah. Mereka tidak melakukan hal-hal yang sama sekali tidak berperasaan ke Yan City tetapi mereka datang ke sini untuk bertarung di arena pernikahan. Pernikahan adalah acara yang membahagiakan. Orang-orang yang hadir semuanya adalah tamu. Meski arena pernikahan itu formalitas, tidak ada yang berani merusak arena pernikahan orang lain. Bahkan jika mereka mampu melakukannya, mereka tetap tidak akan melakukannya. Dan arena pernikahan juga memiliki aturan tidak tertulis. Dalam keadaan normal, mereka tidak mengizinkan wanita naik ke atas panggung. Tentu saja, ini tidak mutlak. Namun, orang ini sudah menjelaskan. Mungkinkah selain putri tertua, tidak ada orang di sini yang bisa mengalahkannya? Sepertinya orang ini sangat sombong. Ini adalah tantangan bagi semua pemuda dan pemuda berbakat dari klan yang berbeda tetapi yang menanggung beban itu adalah klan Yan. Karena klan Yan adalah orang yang saat ini mempertahankan arena. Meskipun putri tertua telah dipanggil, jika klan atau lebih tepatnya orang yang hadir membiarkan seorang wanita naik ke arena, itu akan membuat pria yang hadir tampak sangat tidak berguna. Setelah Yan Leng berdiri di atas arena, dia hanya berhenti sebentar dan berkata, "Ayo mulai." Setelah itu, dia menyerang pria itu. Pedangnya dan bahkan tubuhnya membawa jejak kekejaman. Assassin menekankan membunuh orang dengan satu serangan. Mereka sering maju ke depan dengan berani. Jika gagal, mereka akan segera mundur dan mencari kesempatan lain. Yan Leng seperti ini. Setelah pria itu menghindari serangannya, dia dengan cepat mundur sebelum dengan cepat menyerbu kembali dengan gerakan kakinya yang aneh. Kali ini, pria itu tidak menyerang dan mundur. Ketika King Sui melihat gerak kaki pria itu, dia menghela nafas. Yan Leng akan kalah. Celah kekuatan mereka terlalu besar. Seperti yang dikatakan orang, di depan kekuatan absolut, taktik apapun hanya akan menghasilkan kegagalan. Apalagi fakta bahwa gerak kaki pria itu tidak lebih lemah dari Yan Leng. Pedang bertangan telanjang. Pria itu dengan tenang maju ke depan. Telapak tangannya berubah menjadi bayangan saat dia menyerang ke arah Yan Leng. Bang! Tubuh Yan Leng jatuh seperti layang-layang yang garisnya dipotong. Pemandangan ini membuat seluruh tempat menjadi sunyi. Klan Yan masih harus mengirim orang tetapi mereka diseret kembali oleh orang ini. Jika mereka naik, mereka hanya akan terluka juga. Cili Mei, jika kamu tidak pergi, aku tidak akan keberatan membiarkanmu menjatuhkan beberapa barang.
Pada saat ini, suara putri tertua terdengar. Tidak ada seorang pun dari generasi muda yang cocok dengannya. Dia bisa mengalahkannya, tapi jadi bagaimana jika dia melakukannya? Dia sudah menjelaskannya sejak awal dan itu hanya akan membuat orang-orang di sini merasa lebih sedih. Oleh karena itu, kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia enggan mengambil tindakan. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki harapan terakhir, yaitu King Sui. Dia bertanya-tanya apakah orang ini akan mampu menciptakan keajaiban sekali lagi. Putri tertua, kenapa kamu tidak memberiku kesempatan? Bagian mana dari diriku yang tidak cukup baik? Saya akan berubah, saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan, pria itu berkata dengan cemberut. Sombong, apakah kamu benar-benar memaksaku untuk membunuhmu? Suara putri tertua dingin dan terdengar seolah-olah dia hampir berteriak. Kalau begitu, saya hanya akan berdiri di sini. Saya cukup bahagia untuk mati di sini hari ini. Kecuali ada orang lain dari generasi muda yang bisa mengalahkan saya lebih baik mati dengan tangan Anda hari ini. Pria itu berdiri di arena dan berkata dengan lembut, seolah-olah dia bertindak tanpa malu-malu. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhimu. Suara putri tertua terdengar tanpa jejak emosi. Biarkan aku yang melakukannya. Putri tertua memiliki status terhormat. Biarkan aku menggantikanmu. Pada saat ini, King Sui berdiri dan berjalan menuju arena. Suara King Sui sangat tiba-tiba dan semua orang memandang King Sui dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak pernah mengira akan ada seseorang yang masih berani berjalan ke arena saat ini. Bahkan Li Mei sendiri kaget saat memandangi pemuda yang perlahan mendekatinya. Li Mei adalah penguasa sekte muda dari sekte api merah. Namun, dia diajar oleh orang lain dan juga memegang posisi yang tidak biasa. Hanya saja dia kebetulan bertemu putri tertua secara kebetulan dan kagum dengan betapa cantiknya dia. Oleh karena itu dia mulai mengejarnya. Meski demikian, ia tidak pernah sekalipun menunjukkan perilaku yang berlebihan. Meski begitu, kakinya masih patah lebih dari 10 kali oleh putri tertua. Sikap keras kepala itu mengejutkan semua orang yang mengenalnya. Namun, tidak ada yang bisa membantu putri tertua memutuskan masa depannya, bahkan keluarga kerajaan. Mungkin karena putri tertua tidak membunuhnya, Li Mei akan memikirkan metode untuk mendekati putri tertua kapanpun dia punya kesempatan. Itu juga karena putri tertua selalu tidak membunuhnya sehingga dia tidak mau menyerah. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan tersentuh oleh tekadnya. Turunlah, aku tidak ingin menyakiti lebih banyak orang, Li Mei berkata pada King Sui dengan lembut, tidak menaruh King Sui di matanya. Mungkinkah kamu tahu kamu tidak akan mengalahkanku, maka kamu mengatakan itu? Apakah kamu takut? King Sui tersenyum dan bertanya. Haha, orang bodoh memang tidak menunjukkan rasa takut. Karena itu masalahnya, datanglah padaku. Jika Anda dapat bertahan selama 3 ronde, saya akan menganggapnya sebagai kemenangan Anda dan segera pergi. Li Mei tidak tahu mengapa dia marah dengan King Sui. Terkadang, ejekan yang paling menyedihkan terbukti paling berguna. Ini karena dia sama sekali tidak peduli dengan King Sui. Baik-baik saja maka, di depan semua orang hari ini, saya akan memberitahu Anda satu hal, singa mengerahkan semua kekuatannya bahkan saat melawan kelinci. Lagi pula, kamu bukan singa, aku juga bukan kelinci. King Sui tersenyum dan mengangkat tangannya. Tinju meningkatnya Tai Chi. Hanya dengan bangkit dengan baik seseorang akan stabil. Kalau begitu, saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk membuat saya bekerja keras. Ayo, aku akan membiarkanmu menyerang dulu. Li Mei tidak takut dengan kata-kata King Sui. Dia merasa bahwa dia telah melalui lebih banyak pertempuran daripada yang pernah disaksikan King Sui. King Sui juga tahu bagaimana perasaan Li Mei. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu terlalu sombong. Tidak hanya itu, Anda juga pasrah pada takdir. Tahukah Anda bahwa jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda tidak akan pernah mendapat kesempatan. Orang kuat akan selalu memandang rendah orang yang lemah.
Di matanya, siapapun yang tidak mampu mengalahkannya akan selalu lemah. King Sui mengamati ekspresi Chi Limei. Dia sepertinya memperlakukannya seperti memberinya pelajaran. Namun, sepertinya dia juga menceritakan hal ini kepada banyak orang. Kali ini, Chi Limei tertegun. Ini karena kata-kata King Sui membuatnya mulai berpikir. Misalnya, dia juga memandang rendah orang yang lebih lemah darinya. Sama seperti orang-orang dari klan Yan yang dia kalahkan barusan, bahkan jika mereka ingin berteman dengannya, dia tidak akan tertarik melakukannya. Tapi bagaimana jika mereka lebih kuat darinya? Dia memikirkan putri tertua, dia kemungkinan besar adalah orang yang lemah di matanya. Sudah bagus bahwa dia memilih untuk tidak membunuhnya. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa takut, namun dia masih sangat bahagia karena dia tidak membunuhnya. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia menyadari betapa menyedihkannya dia. Kekuatan adalah segalanya. Terlepas dari hasilnya hari ini, saya akan tetap berterima kasih. Buat perubahan Anda, biarkan saya melihat apakah Anda benar-benar kuat, ucap Chi Limei tersenyum. Saat ini, ekspresinya sudah terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Ini juga dianggap mengangkat keadaan seseorang. Terkadang pencerahan adalah hal yang sangat aneh. Tidak hanya harus terjadi pada waktu dan tempat yang tepat, agar bisa terjadi, orang yang tepat juga memainkan peran yang sangat penting. Jika dia berada di tempat lain, kemungkinan besar dia tidak akan mengingat kata-kata itu. King Sui menggunakan 9 langkah istana, segera menyerang ke arah Chi Limei. Seperti kata pepatah, para ahli akan mengetahui kedalaman berbagai hal begitu mereka bergerak. Gerakan King Sui sudah membuat Chi Limei merasa gugup. Ini karena dia menyadari bahwa gerak kaki lawannya terlalu dalam. Kludan, whoosh, seutas cahaya emas redup muncul di tubuh King Sui. Dum, sebuah telapak tangan menyerang bahu Chi Limei dengan cara yang aneh. Di dalam keanehan, ada juga perasaan kuno yang tak terlukiskan. Tangan Scarlet Fox. Tangan Chi Limei berkedip dengan cahaya merah saat dia mendorongnya ke pergelangan tangan King Sui. Seolah King Sui akan membiarkan dia melakukan apa yang dia suka. Tangannya gemetar dan dia dengan cepat mengubahnya dari telapak tangan menjadi kepalan tangan. King Sui mundur dan melanjutkan dengan sekejap. Dengan 9 langkah istana yang misterius, King Sui muncul di belakang Chi Limei dan menghancurkan dengan satu kepalan tangan. Dia berbalik untuk memblokir pukulan itu. Duar. Chi Limei buru-buru menerima pukulan itu dan secara tak terduga mundur selangkah. King Sui masih belum mencapai batasnya. Dia bisa terus menunjukkan kekuatannya pada level yang luar biasa. Ini adalah kekuatan kecepatan dan alam. Kecepatan juga merupakan sumber kekuatan. Beginilah kekuatan kecepatan diwujudkan. Baik King Sui dan Chi Limei bertarung dengan tangan kosong. Mereka hanya menggunakan kekuatan fisik mereka, bahkan tidak menggunakan manifestasi armor binatang iblis mereka. King Sui kemudian menindaklanjuti dengan pukulan cepat. Dia melawan King Sui dengan tangan kosong. Bahkan jika kekuatannya benar-benar kuat, dia tidak bisa menang. Chi Limei sepertinya sudah melupakan 3 gerakan yang disebutkan sebelumnya. Semakin dia terus bertarung, semakin dia merasa takut. Yang terpenting, mereka berdua merasa semakin riang dan tidak terkendali. Kedua belah pihak menggunakan kekuatan yang meningkat dan kecepatan mereka juga meningkat. Mereka sudah menggunakan manifestasi armor binatang iblis tanpa disadari. Keduanya sudah meninggalkan arena dan mencapai langit. Chi Limei sepertinya mahir meninju dan menendang. Setidaknya, pencapaiannya dalam pertempuran jarak dekat lumayan. Langit merobek Scarlet Fox. Di tangan Chi Limei ada nyala api yang berdenyut-denyut. Itu mengembang dan berkontraksi seperti jantung ular, bahkan melakukan gerakan spiral. Jejak telapak ribuan Buddha. Whoosh! King Sui dengan cepat membentuk segel dan membuangnya. Cahaya emas samar muncul di depannya. Dia tidak berhenti membentuk segel dengan tangannya. One Hand Cover Sky. Formasi 77 Divine Nebula. Meskipun King Sui tidak menggunakan senjata apapun,
kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dipandang rendah. Cilimei mengambil tangannya dan dengan kepalan tangan bergelombang dengan cahaya merah, melanjutkan untuk meninju jejak telapak tangan yang sangat besar di atasnya. Sebuah cahaya merah menyelimuti kepalan tangan merah berdarah, dan kepalan seperti manusia itu bentrok dengan keras pada jejak telapak tangan emas. Duar, baik jejak telapak tangan emas dan tangan merah darahnya hancur. Saat ini, Cilimei tak lagi berani meremehkan pemuda ini. Dia menyadari bahwa pukulan dan tendangan yang dia kuasai tidak mampu memberinya keuntungan sedikit pun. Selama ini, dia percaya bahwa selain putri tertua, dia tetap tidak diyakinkan oleh semua orang di generasi yang lebih muda. Ebullition darah merah. Tiba-tiba, tubuh Cilimei bersinar dengan sinar merah. Setelah itu, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Jika kamu memiliki senjata, gunakan senjatamu. Tunjukkan kemampuan terkuat Anda. Aku tidak ingin kamu menyesali ini. King Sui tahu bahwa lawannya telah menggunakan keterampilannya yang paling kuat. Karenanya, dia juga tidak berani berpuas diri. Saat dia mengeluarkan pedang biduk, sepasang sarung tangan berwarna merah muncul di tangan lawannya. Dia tahu bahwa itu bukan barang biasa hanya dengan melihatnya. Segel Suantian, hancur, duar. King Sui memandang Cilimei yang menyerbu ke arahnya dan segera menghancurkan segel Suantian ke arahnya. Di masa lalu, King Sui menyadari bahwa segel Suantian dapat dinetralkan. Tapi sekarang, itu langsung menabrak tubuh lawan. Dia menyadari bahwa bahkan seseorang yang jauh lebih kuat darinya tidak akan mampu menghilangkan energi ini dalam waktu singkat. Kecepatan Cilimei jelas menjadi sedikit lebih lambat. Gunung Sembilan Benua. King Sui mengendalikan Gunung Sembilan Benua dengan kesadarannya untuk menyerang Cilimei. Dia mengikutinya dengan tusukan dengan ujung pedangnya. Tongkat Setan Buddha Berlian. Tongkat keempat, 5 gelombang melonjak. Saat King Sui melepaskan keahliannya, Gunung Sembilan Benua sudah didorong kembali oleh tinju Cilimei. Pergi. King Sui sekali lagi mengendalikan Gunung Sembilan Benua ke depan menuju Cilimei. Ketika itu ditolak sekali lagi, King Sui segera mengirim Gunung Sembilan Benua untuk menyerang ke arahnya. Kali ini, gunung itu memiliki tongkat emas yang sangat besar yang ditekan oleh King Sui. Sambil mengendalikan Gunung Sembilan Benua, King Sui juga mendorong gunung dengan tongkat emasnya yang besar saat dia menyerang ke arah Cilimei. Awalnya, ada celah yang cukup besar antara kekuatan King Sui dan Cilimei. Tetapi karena penggunaan teknik bela dirinya yang luar biasa, dia mampu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dan bersaing melawannya. Tetapi sekarang, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahan diri. Terlepas dari apakah itu perkelahian atau pembantaian, dia harus menggunakan 100% kekuatannya, jika tidak, semuanya akan dilakukan. Kaisar Qi. Tongkat ilahi surga dan bumi emas yang sangat besar menekan Gunung Sembilan Benua seperti tongkat surgawi dan bumi. Sesaat, itu mengunci Cilimei dengan aura yang menakutkan. Fakta bahwa Cilimei kehilangan 20% dari keseluruhan kekuatannya menambah efek Seal of Suantian membuatnya merasa ingin menangis. Tapi sekarang, dia tidak peduli untuk menangis. Baik gunung besar dan tongkat yang tiba-tiba turun ke arahnya membuatnya sangat panik dan stres. Api Cicada Shell. Lingkaran cahaya merah tiba-tiba meledak di sekitar tubuh Cilimei. Ini dengan cepat menyelimuti Cilimei di dalamnya. Tidak ada yang bisa melihatnya dari luar. Dan pada saat ini, Gunung Sembilan Benua mendarat dengan keras di tubuh Cilimei. Dalam sekejap, suara keras dan eksplosif datang dari langit dengan lampu merah yang ditembakkan secara acak. Pada saat seluruh tempat menjadi sunyi, Cilimei terlihat berdiri dengan sempurna di sana. Namun, Fire Cicada Shell padanya tidak lagi ada. Fire Cicada Fly. Cilimei pindah. Kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. King Sui juga merasakan aura lawannya. Itu adalah gerakan yang dengan cepat menghabiskan energi seseorang. Gerakan Cicada Wings. Sepertinya kedua tangan Cilimei menjadi sedikit lebih panjang. Mereka menjadi merah saat dia menyerang King Sui.
Kedua lengannya juga bergetar dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka seperti sayap jangkrik. Gelombang demi gelombang energi mengalir ke tangannya. King Sui tidak berani ceroboh. Dia mengangkat tangannya dan memanggil Tidal Cloud Waves Seal. Kekuatan pengikat air. Gelombang mengerikan, menggulingkan pegunungan dan lautan. Tangan King Sui bergerak. Di antara laut tak berbatas ini, suatu saat terjadi ombak yang sangat besar. Di saat berikutnya terlihat banyak naga air berenang di dalamnya. Aura menakutkan yang dibawanya membuat orang merasa ketakutan. Pada saat ini, King Sui tidak berani menahan diri lagi. Dia menyerahkan pedang ke tangan kirinya dan dengan cepat membentuk segel dengan tangan kanannya. Dengan sangat cepat, binatang emas yang sangat besar dan ganas muncul. Aura mengguncang surga yang dipancarkannya memiliki energi mistis kuno dan gelap yang tersembunyi di dalamnya. Formasi 77 Divine Nebula beroperasi sampai ke puncaknya. Segel Rock, Ho, apakah dia akan menang atau kalah semua tergantung pada ini. Jika dia masih tidak berhasil menghentikannya dengan ini, akan sulit baginya untuk mengalahkan Chili Mei. Batu emas besar menyerang Chili Mei. Pada saat ini, Chili Mei telah menembus segel gelombang awan pasang surut dan menghancurkan gunung 9 benua. Dia bergegas menuju King Sui. Hanya saja dalam sekejap dia bergerak, dia sudah merasakan aura yang sangat kuat. Dia juga melihat burung emas raksasa, akhirnya menyebabkan perubahan ekspresinya. Nying, teriakan yang jelas dan kuat menembus langit, menerjang ke arah Chili Mei. Manifestasi armor binatang iblis di tubuh Chili Mei sangat kokoh. Dia menembakkan lampu merah yang panjangnya 3 meter dari kedua tangannya. Mengikuti gerakan cepat lengannya, mereka dengan cepat membentuk sutra merah berdarah dan menyebar di sekitar batu. Aura di atas lampu merah sangat tajam. Itu adalah sejenis ketajaman yang bahkan bisa menembus langit. Tajam, api Cicada Shell. Saat batu itu bersentuhan dengan zat yang tampak seperti sutra merah, itu segera bersinar dengan cahaya keemasan. Pada saat itu, King Sui merasa bahwa energi rohnya meledak dengan liar. Bang! Batu itu menghilang. Sosok manusia di langit seperti layang-layang yang terputus. Dia segera terlempar jauh ke kejauhan sambil menyemburkan banyak darah. Diam! Seluruh tempat menjadi sunyi. Pada saat Chili Mei terlempar jauh, beberapa sosok manusia terbang ke sana dari tanah. Sangat mungkin mereka ingin menyelamatkan Chili Mei yang terluka. Hentikan mereka! Seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri dan berteriak. Lupakan, ini hari yang baik, biarkan mereka pergi. Suara putri tertua terdengar. Saat itu terjadi, tempat itu menjadi sunyi. Sampai malam, para tamu berangsur-angsur berangkat. Tentu saja masih banyak orang. King Sui merawat luka Yan Yangchen dan Yan Leng, sekali lagi menunjukkan keahlian medisnya kepada orang-orang di sekitarnya, terutama akupunkturnya yang ajaib. Putri tertua juga ada di sana. Dia mungkin tampak sama di permukaan tetapi dia memiliki keterampilan observasi yang sangat kuat. Dia tahu bahwa akupuntur King Sui sangat mistis. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Satu talenta adalah yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi luar biasa dan berada di atas yang lain. Tapi pemuda ini di sisi lain, seni bela diri, keterampilan menempa, keahlian medis dan keterampilan menggambar, dia bahkan mendengar dari adiknya bahwa alkohol dan teh yang dia buat terasa sangat enak. Semua orang duduk bersama dan mulai berbicara. Tentu saja, Yan Yangchi, Yan Yangchen dan Yan Leng tidak hadir. Tapi Yan Jingyu, putri ketujuh, Yan Yangzhao, Yan Hu, King Sui dan gadis itu ada di sana. Begitu pula putri tertua. Putri tertua, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? King Sui memandang putri tertua dan bertanya. Jangan terlalu formal, aku akan memberitahumu apapun yang aku tahu. Putri tertua tersenyum dan berkata. Saya tidak begitu jelas tentang bagaimana kekuatan Master Negara kelas 3 dan kelas 4 dibedakan. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? King Sui sangat ingin tahu tentang ini. Ini bukan apa-apa. Plus,
mereka tidak benar-benar memiliki standar untuk itu. Master tingkat 3 negara pemula memiliki kekuatan senilai sekitar 10.000 nimbus, sedangkan mereka yang berada di puncak akan memiliki kekuatan senilai sekitar 100.000. Mereka yang melebihi 100.000 akan dianggap sebagai master tingkat 4 negara pemula. Tapi aku tahu bahwa prajurit dengan kekuatan 800.000 nimbus masih dianggap master negara tingkat 4. Dengan kata lain, mereka memiliki kekuatan puncak kaisar bela diri. Putri tertua tersenyum dan menatap King Sui. King Sui tercengang untuk berpikir bahwa ini adalah perbedaan antara master negara kelas 3 dan kelas 4. Atau lebih tepatnya, ini bisa dianggap sebagai perbedaan antara master negara tingkat 4 pemula dan master negara tingkat 4 di tingkat lanjutan. Bahkan kekuatan puncak master negara kelas 4 belum diketahui. Putri tertua, apakah ada banyak master negara kelas 4 di benua barat? Maksudku, master negara tingkat 4 tingkat tinggi, mereka yang memiliki kekuatan lebih dari 500.000 nimbus, tanya King Sui setelah berpikir sejenak. Putri tertua tersenyum, di dunia ini, ada banyak individu berbakat yang bersembunyi. Ada 2 dinasti kelas 4 di benua barat dan juga Akademi Rahasia Surga. Karena ada master negara tingkat 4 di dinasti tingkat 4 sehingga mereka dapat disebut sebagai dinasti tingkat 4. Perbedaan antara dinasti tingkat 4 dan tingkat 3 seperti jurang. Ini karena master negara tingkat 3 tidak dapat menahan bahkan satu pukulan dari master negara tingkat 4. King Sui sekarang juga bisa merasakan bahwa dia masih seorang master negara tingkat 3. Hanya ketika dia mencapai efek serangan ganda yang tidak bisa dia kendalikan, dia hampir tidak bisa mencapai kekuatan master negara tingkat 4 awal. Pada kenyataannya, dia tidak bisa mencapainya sendiri. Dia bahkan tidak dianggap sebagai master negara tingkat 3 puncak. Jalan kultivasi yang tak ada habisnya, itu sangat sulit. King Sui tidak bertanya pada putri tertua seberapa kuat dia karena itu akan sedikit sombong. Dia sudah menemukan hal-hal yang ingin dia ketahui. Misalnya, dinasti kekuatan dewa adalah dinasti kelas 4. Dalam dinasti kelas 4, ada cukup banyak master negara bagian kelas 4 mendukungnya. Putri tertua tidak diragukan lagi adalah master negara tingkat 4. Tetapi dia tidak tahu kekuatan tepatnya atau tingkat master negara kelas 4 yang telah dia capai. Dia adalah seorang master muda di Heaven Secret Academy. Karena ada begitu banyak master di Akademi Rahasia Surga, sudah bisa dilihat betapa menakutkannya mereka. Selain master, Akademi Rahasia Surga juga memiliki beberapa monster tua. Dia bertanya-tanya apakah ada prajurit dengan tingkat kekuatan Dewa Semu. Eksistensi pada level Dewa Semu adalah semua eksistensi menakutkan yang hanya terdengar dalam legenda. Itu setara dengan menjadi Dewa Negara. King Sui sedang memikirkan tentang lapisan ke-8 surgawi miliknya sendiri. Lapisan ke-8 surgawi yang tangguh belum menunjukkan perubahan apapun. Tetapi King Sui tidak terkejut olehnya. Dia tidak akan merasa terkejut bahkan jika dia tidak mampu menerobosnya dalam hidupnya. Hal semacam ini membutuhkan keberuntungan yang sangat besar. King Sui, aku akan kembali ke Akademi Rahasia Surga besok. Anda harus beristirahat di kota Yan untuk sementara waktu. Waktu terakhir bagi Anda untuk memasuki Akademi Rahasia Surga adalah setelah tahun baru. Jika memungkinkan, harus lebih awal dari itu. Saya tidak yakin apakah itu mungkin karena saya perlu meminta petunjuk dari mereka. Aku perlu melihat apakah aku bisa menggunakan tempat tahun depan sebelumnya, ucap putri tertua berdiri. Baiklah, terima kasih putri tertua. King Sui berdiri dan berterima kasih padanya. Sebenarnya, King Sui sekarang masih memiliki pertanyaan yang sulit, bagaimana dengan gadis di sekitarnya? Sebenarnya, dia bisa membawa istri dan anak-anaknya ke Heaven Secret Academy. Ini juga merupakan hak khusus setiap murid di sana. Hanya saja dia hanya bisa membawa total maksimal 5 orang. Tidak hanya itu, kebebasan anggota keluarganya juga akan dibatasi, mereka tidak boleh berjalan seenaknya. Apakah akan terlalu membosankan baginya jika King Sui membawanya? Bagaimanapun,
dia bukan seorang murid, dia tidak bisa pergi kemanapun dia mau. Biasanya, para murid akan membawa salah satu dari dua budak atau wanita mereka. Bagaimanapun, semua pria punya emosi. Singkatnya, mereka adalah orang-orang yang dibawa oleh para murid untuk melepaskan stres mereka. Tentu saja, mereka juga bisa memilih pergi sendiri. Orang-orang yang bisa masuk Akademi Rahasia Surga biasanya lebih tua dari King Sui. Oleh karena itu, tidaklah aneh bagi Akademi Rahasia Surga untuk memiliki peraturan seperti ini. Dikatakan bahwa mereka hanya akan tahu tentang fitur-fiturnya yang luar biasa begitu mereka masuk. Bocah kecil, apa rencanamu selanjutnya? Ikuti saya ke Heaven Secret Academy. King Sui bertanya dalam perjalanan pulang. Aku akan pergi kemanapun kau ingin aku pergi, ucap gadis itu dengan nada tenangnya yang biasa. King Sui menghela nafas. Dia merasa khawatir membiarkannya pergi sekarang. Dia masih bisa mempelajari hal-hal lain mengikutinya. Dalam waktu sekitar 3 hingga 5 tahun, dia pasti akan mencapai hal-hal hebat. Akhirnya, King Sui berencana membawanya ke Akademi Rahasia Surga untuk sementara waktu. Dia berpikir bahwa dia akan membiarkannya pergi setelah dia tumbuh dewasa dan lebih dewasa. King Sui telah tinggal di Firecloud Blacksmith Store selama 2 bulan. Dia tidak meninggalkan toko pandai besi dalam 2 bulan ini. Sekarang, dia juga orang terkenal di dinasti Yu Agung. Setidaknya banyak orang yang tahu tentang itu. Dia adalah orang yang bahkan dijaga oleh putri tertua dari dinasti Yu Agung. Selama 2 bulan ini, kekuatan King Sui juga meningkat dengan sangat cepat. Dia telah meningkatkan kekuatan mentahnya hampir 2 nimbus. Dia memperhatikan bahwa sejak tubuhnya mengalami perubahan terakhir kali, saat bintang emas muncul di lautan kesadarannya, dia sekali lagi dapat membuat kemajuan terbang dalam kecepatan di mana dia mengembangkan kekuatan mentahnya. Di masa lalu, sepertinya telah mencapai titik jenuh dan untuk waktu yang lama, dia tidak benar-benar berhasil membuat kemajuan apapun. Namun kali ini, King Sui merasa seolah-olah tubuhnya adalah lubang tanpa dasar. Setiap hari ia menyerap energi dari luar. Baik tulang dan darahnya juga mengalami perubahan. Dia menjadi lebih kuat dan kokoh. Selain itu, setiap hari dia bisa menggunakan akupuntur pada dirinya sendiri untuk memicu potensi terpendamnya. Dia merasa sangat diperkaya. Pembicaraan yang dia lakukan dengan putri tertua terakhir kali membuatnya menyadari bahwa lautan di seberang benua masih sangat dalam dan tak terukur, sedemikian rupa sehingga masih ada beberapa setan. Ini juga salah satu poin yang dengan santai dia sebutkan tempo hari ketika mereka berbicara. Keberadaan iblis. Setan sebenarnya masih dianggap binatang iblis, tapi mereka memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari binatang buas. Tidak hanya itu, banyak dari mereka adalah eksistensi yang merupakan hasil dari perubahan yang tidak biasa. Mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Sampai batas tertentu, naga dan burung phoenix sebenarnya bisa dikenal sebagai iblis. Dari sana, terlihat betapa menakutkannya mereka. Ini adalah jenis binatang iblis kuat yang melebihi binatang iblis normal. Setan-setan ini ada di air, langit, dan bahkan di jalan. Biasanya, mereka memiliki garis keturunan kuno. Mereka adalah eksistensi yang berasal dari zaman primordial. Biasanya, mereka tinggal di tempat di mana manusia jarang terlihat. Memikirkan hal ini, King Sui memiliki perasaan yang lebih kuat bahwa dia masih sangat lemah. Jika dia benar-benar ingin membuat dirinya lebih kuat secara eksponensial, satu-satunya cara untuk itu adalah dengan menerobos lapisan surgawi ke-8. Sayangnya, saat ini, King Sui belum menemukan kondisi untuk menerobos ke-8 lapisan surgawi. Ini membuatnya sedikit kesal. Namun, dia merasa bahwa mungkin ada cara baginya untuk melakukannya, dan itu adalah dengan meningkatkan ranah abadi giok violetnya ke kelas 8. Mungkin hanya dengan meningkatkan alam valet jade ke kelas 8 dia akan dapat menemukan kondisi untuk lapisan surgawi ke-8. Alam valet jade immortal, alasan mengapa itu ditingkatkan di masa lalu adalah karena persatuan yin yang. Tetapi kemudian,
Meskipun persatuan yin yang terjadi sekali lagi, itu masih tidak berhasil naik kelas. Karenanya, fenomena ini membuatnya memikirkan kembali apa yang dulu dia yakini. Jika metode itu tidak berhasil, King Sui benar-benar tidak tahu apa lagi yang akan membuat alam Valet Jade Immortal naik kelas. Dia sedang berbaring di sofa di halaman sambil merenungkannya. Saat itu sudah akhir musim gugur dan sebentar lagi akan menjadi musim dingin. Matahari di langit terasa hangat dan cerah. Saat menyinari tubuhnya, dia merasa hangat dan nyaman. Sejauh ini, King Sui masih belum tahu siapa nama gadis itu. Namun, dia sudah mulai menunjukkan ekspresi yang sepertinya dia menyesal berpisah dengannya. Itu seperti bagaimana seorang gadis berperilaku di sekitar ayahnya, atau lebih tepatnya, semacam keengganan yang dimiliki seorang saudara perempuan dengan kakak laki-lakinya. King Sui sangat senang. Ini juga merupakan peningkatan. Dia berharap dia akan bahagia. Kekuatan gadis itu juga meningkat secara signifikan selama bulan ini. Tidak hanya itu, dia bahkan semakin tinggi. Meridian dan tulang di dalam tubuhnya juga mengalami perubahan. Akupuntur pemeliharaan konstitusi King Sui memainkan peran besar dalam meningkatkan kultivasinya. Tai Chi yang dibudidayakan gadis itu telah sepenuhnya menggulingkan pengetahuan King Sui tentangnya. Namun, dia tidak bisa mengubah apapun saat ini. Dia sudah melewati jalan yang berbeda di Tai Chi. Dalam 20 hari ini, gadis itu menjadi murid King Sui. Sepertinya dia sudah memikirkan semuanya. Ini adalah murid pertama yang diterima King Sui dalam arti sebenarnya. Mereka melakukan upacara dengan sangat formal dengan orang-orang dari Yan Clan sebagai saksinya. Energi dari Blood Terminator Bat dapat membantunya menembus hingga menjadi master negara tingkat 3 pemula. Namun kekuatan bertarungnya saat ini sudah sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan orang biasa. Dia sudah mencapai banyak hal meski baru berusia 16 tahun, di masa depan, pasti tidak ada batasan dalam potensinya untuk tumbuh. King Sui ingin melihat apakah dia dapat menemukan keberuntungan yang menjadi miliknya untuk mencapai lebih banyak setelah membawanya ke Akademi Rahasia Surga. Tetapi ketika dia memikirkan tentang kepribadiannya dan fakta bahwa dia menerima dia sebagai muridnya, dia menggelengkan kepalanya. Akan sangat sulit baginya untuk belajar banyak hal dari orang lain sekarang. Siapa yang mau menerimanya? Meskipun dia sangat berbakat, dia selalu menjauhkan diri dari orang lain. Ini adalah kendala terbesar yang ada. Guru, ucap gadis itu. King Sui membuka matanya dan melihat gadis itu berdiri di sampingnya dengan secangkir teh. Dia tersenyum dan menerimanya. Biarkan saya melakukan hal-hal seperti ini, ucap gadis itu. Kamu bisa melakukannya untukku ketika aku sudah tua, ucap King Sui menunjuk ke kursi kayu di seberangnya dan menyuruhnya duduk. Selama waktu ini, Blood Terminator Bat di dalam tubuhnya terbangun, menyebabkan kekuatannya meningkat secara signifikan. Tai Chi-nya juga sudah berada di tahap sukses kecil. Meskipun tubuhnya sangat kuat, gerakan kakinya sangat berantakan. Kemampuannya untuk bertarung semuanya mengandalkan aura mengerikan dan kekuatan ganas. Oleh karena itu, King Sui merasa bahwa dia bisa mulai mengajarinya hal-hal lain sekarang. Alasan mengapa dia tidak melakukannya lebih awal adalah karena dia ingin dia fokus pada budidaya tinju Tai Chi. Itu semua agar tinju Tai Chi bisa mencapai tahap kesuksesan kecilnya dan menekan semua aura mengerikan di dalam tubuhnya. Hanya saja dia tidak pernah menyangka Tai Chi akan benar-benar mengubah sifatnya begitu itu berada di tangannya. Meski begitu, mereka masih bisa menekan aura mengerikan di dalam tubuhnya. Sejak awal, King Sui melakukan segalanya hanya untuk ini. Sekarang, dia sudah mencapai apa yang dia inginkan. Sore harinya, King Sui mulai mengajari gadis itu gerak kaki, rusa cantering dan langkah hantu. King Sui merasa bahwa langkah hantu sangat cocok untuknya. Tentu saja, masih ada duality steps karena paling cocok untuk Tai Chi Fist. Tentu saja, dia mengajarinya melalui tahapan yang relevan. Dari asal ke dualitas, lalu dari dualitas ke 4 fase sebelum akhirnya mencapai 8 trigram.
Oleh karena itu, langkah 4 fase dan 8 langkah trigram dibuat lebih cocok untuk Tai Chi. Hanya saja untuk saat ini, satu-satunya yang bisa dia pelajari adalah langkah dualitas. Adapun langkah asal, itu dasar. Gadis itu memiliki bakat tertinggi untuk mempelajari seni bela diri. Jika Blood Terminator Bat mirip dengan warisan, mereka bisa segera melakukan infus kekuatan. Tapi sekarang, hal-hal yang dia kembangkan diajarkan oleh King Sui. Meskipun demikian, dia masih meningkat dengan kecepatan yang baik. Saat King Sui berencana mengunjungi Yuruyan di Laut Selatan, mereka muncul. Selanjutnya, pada hari ini, orang-orang dari Yan Clan juga berada di Firecloud Blacksmith Store. Luka Yan Yangchen dan Yan Leng telah sembuh total. Yan Jinyu, putri ketujuh dan bahkan putri kelima ada di sini. Yan Jinyu dan Yan Yangzhao tahu tentang gadis-gadis Tantai Xuan dan Yuruyan. Yang lainnya di sisi lain, tidak tahu. Hanya saja pada saat mereka melihat kedua gadis itu, mereka seolah-olah napas mereka dicuri. Setelah mengetahui bahwa Yuruyan adalah istri King Sui, semuanya terasa sangat aneh. Mereka semua sudah tahu bahwa King Sui sudah memiliki keindahan ekstrim dari gambar itu. Tidak hanya itu, tetapi dia mencintainya sampai ke intinya. Sekarang, seorang istri yang sangat cantik muncul. Tanpa disadari, emosi putri ketujuh sekali lagi turun. Semakin kuat dan kuat seorang gadis, mereka akan semakin bangga. Itu adalah kesombongan yang berasal dari karakter moral mereka. Hal yang sama diterapkan pada putri ketujuh. Dia tidak mengerti mengapa wanita yang begitu luar biasa ingin berbagi pria dengan wanita lain. Mereka tidak tahu cerita King Sui dan anak perempuannya. Karenanya, mereka kesulitan memahaminya. Atau lebih tepatnya, putri ketujuh tidak dapat sepenuhnya memahami King Sui sekarang. Ketika King Sui melihat Yuruyan, dia merasa sangat bahagia. Dia mengabaikan orang-orang yang hadir dan segera maju untuk memeluknya. Pada saat dia melihat kecantikan Tantai Xuan, dia mengingat hal-hal yang terjadi di masa lalu dan menyapanya dengan canggung. Ada banyak orang di sini, bahkan putri ketujuh tahu tentang Tantai Xuan. Semua orang mengobrol dengan gembira. Seperti biasa, gadis itu mengabaikan semua orang. King Sui memperkenalkannya kepada yang lain. Ketika dia menyebutkan tentang Yuruyan, gadis itu dengan sopan memanggil istri Tuan Yuruyan. Semua orang memperhatikan ini adalah pertama kalinya gadis itu berbicara dengan orang lain selain King Sui. Mereka segera tahu bahwa dia berbicara karena dia. Yuruyan dan Tantai Xuan datang. Yan Yangchi dan yang lainnya hanya tinggal sebentar sebelum pergi. Gadis itu di sisi lain, kembali ke kamarnya. Mereka ingin menyisihkan waktu untuk King Sui. Ketiganya berada di halaman. Sekarang sudah sore. Mereka minum teh sambil membicarakan hal-hal yang baru saja terjadi. Sebenarnya, ketika mereka pertama kali tiba, King Sui sudah bisa merasakan kekuatan kedua gadis itu meningkat pesat. King Sui sering merasa tidak wajar saat menghadapi Tantai Xuan. Terakhir kali, hampir seperti dia melarikan diri. Saat melihatnya kali ini, dia bisa mengingatnya dengan cukup mudah. King Sui bahkan tidak tahu mengapa dia datang lagi. Kamu memiliki reputasi besar sekarang. Untuk berpikir bahwa begitu kami mencapai kastil dalam dan mencoba mendengarkan berita tentangmu, kami bahkan tidak perlu mencobanya dan kami sudah berhasil menemukan tempat ini. Tantai Xuan tersenyum dan menatap King Sui. Tetapi setiap kali King Sui menatapnya, dia secara tidak sengaja akan menghindari matanya. Betulkah? King Sui bertanya dengan sedikit kaget. Ya, kami mendengar banyak hal tentangmu sepanjang jalan. Yuruyan tersenyum dan melanjutkan topik itu. Oh ya, Ruyan, aku sudah mendengar berita tentang Di Chen. King Sui merasa perlu memberitahunya. Oh, baguslah. Kapan kamu bisa menemukan Sister Chen? Yuruyan bertanya dengan senang. Dia sangat bahagia. Dia dilihat oleh putri tertua dari dinasti Yu Agung 3 tahun lalu ketika dia berada di dinasti kekuatan ilahi. Untuk saat ini, saya tidak tahu apakah dia masih di sana. Dinasti kekuatan ilahi, itu dinasti kelas 4, ucap Tantai Xuan.
Ya, dinasti yang sangat kuat. Oh ya, King Sui, apa yang kamu rencanakan? Yu Ruyan bertanya pada King Sui. Aku akan bergabung dengan Akademi Rahasia Surga paling lambat setelah tahun baru. Setelah membangun reputasi di sana, saya akan memikirkan cara pergi ke Divine Might Dynasty untuk mencari Di Chen, ucap King Sui pada Yu Ruyan. Anda berniat untuk bergabung dengan Heaven Secret Academy. Ucap kedua gadis itu sangat terkejut. Siapapun akan terkejut tentang itu. Persyaratan untuk bergabung dengan Heaven Secret Academy sangat tinggi. Seseorang setidaknya perlu memiliki kekuatan seorang master negara. Tidak hanya itu, mereka juga membutuhkan seseorang untuk mengenalkannya. Meskipun kedua gadis itu kuat, mereka masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadi master negara dengan peringkat paling rendah. Jika mereka berkultivasi melalui metode normal, itu akan menjadi lebih lambat. Jika mereka memiliki orang yang membantu mereka atau pil obat untuk membantu mereka, secara alami akan lebih cepat. Selanjutnya, King Sui memiliki perasaan bahwa kultivasi mereka di Laut Selatan pasti sangat istimewa atau mereka memiliki bantuan eksternal. Atau, kedua gadis itu tidak akan mampu membuat kemajuan yang begitu cepat dalam kultivasi mereka. Apa yang salah? Apakah bergabung dengan Akademi Rahasia Surga tidak baik? King Sui tersenyum dan bertanya. Tidak, tentu saja itu bagus. Siapa sangka kau seberuntung ini? Putri tertua telah memberimu tempat, bukan? Tantai Suan memandang King Sui dengan tatapan aneh. King Sui memandang Tantai Suan. Dia terus melakukannya dan menunggu sampai dia menarik penglihatannya, lalu hanya dia yang berbalik. Sebelumnya ketika dia melihat ekspresi malu Tantai Suan, dia merasa sangat bahagia. Dia juga tidak tahu apa yang membuatnya senang, seolah-olah intuisinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia bisa membuat wanita dengan malu-malu menarik pandangannya, dia akan merasa bahagia. Ruyan, bagaimana kabarmu di Laut Selatan? King Sui melihat Yu Ruyan saat ini. Jelas terlihat bahwa dia terlihat jauh lebih bahagia dibandingkan saat dia berada di 5 benua. Aku baik-baik saja. Hanya saja terkadang, aku merindukanmu, ucap Yu Ruyan lirih. Bisakah kalian mulai bersikap klise setelah aku pergi? Tantai Suan bertanya. Hal-hal yang baru saja dia katakan membuat mereka bertiga merasa canggung. Nona Tantai, kamu melihatku semua. Pergi ke neraka. Berhenti berbicara. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya ingin melihatnya? Itu sangat jelek. Bagian mana dari diriku yang terlihat jelek? Anda telah melihatnya namun Anda mengatakan bahwa itu terlihat jelek. Apakah kamu berdarah dingin? Akulah yang dirugikan. King Sui sangat tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, saat dia bercinta dengan Yu Ruyan, ekspresi tak terbantahkan itu dan gerakan invasifnya semuanya telah dilihat olehnya. Sebenarnya, pria tidak pernah menyukai orang ketiga memandang mereka dan wanita mereka bersenang-senang. Bahkan jika penontonnya adalah wanita cantik, selama wanita itu tidak bergabung, mereka akan merasa jijik karenanya. Baiklah, berhenti bicara. Yu Ruyan menambahkan dengan nada memalukan. Sebenarnya, dia juga merasa malu. Tetapi karena mereka dekat seperti saudara perempuan, dia memutuskan untuk melupakannya. Atau terakhir kali, dia tidak akan mengunjungi Laut Selatan lagi. Ruyan, aku merindukanmu, aku punya banyak hal yang ingin kuberitahukan padamu. King Sui memegang tangan Yu Ruyan. Ini membuat Yu Ruyan tersipu. Tantai Suan di sisi lain, mengejek dan berdiri, cepatlah. Di malam hari, saya tidur dengan Sister Ruyan. Ah, mungkinkah kamu menyukai wanita? King Sui memandang Tantai Suan dengan aneh. Dia sangat terkejut sampai dia menjatuhkan rahangnya. Kamu orang kotor, apa yang kamu pikirkan? Kaulah yang menyukai wanita. Tantai Suan memperhatikan bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi setiap kali dia bertemu King Sui. Tapi dia merasa sangat aneh karena dia merasa seperti ini. Di masa lalu, dia bahkan tidak akan pernah berani berpikir.
Mungkin karena dia telah membantunya sebelumnya di reruntuhan kuno, atau mungkin karena King Sui adalah orang pertama yang memeluknya. Bagaimanapun, dia merasa bertentangan. Dia tidak pernah memiliki pikiran tentang ingin melakukan apapun dengan King Sui, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak pernah memikirkannya dengan pria lain. Sebenarnya, dia merasa sangat berkonflik, terutama setelah kejadian canggung yang terjadi sebelumnya. Yang paling penting adalah pria ini pun sudah mengetahuinya. Ini membuatnya merasa berkonflik untuk jangka waktu yang sangat lama. Sejak itu, dia tidak pernah bisa berdamai seperti dulu. Dampak dari foto-foto itu terlalu besar. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tan Tai Xuan keluar. Saat Yuruyan melihat Tan Tai Xuan keluar, dia memelototi King Sui. Wajahnya yang manis dan menawan itu membuat King Sui merasa bersemangat. Memang benar dia sangat berbeda dari sebelumnya. Setidaknya sekarang, dia adalah seorang wanita kecil di depannya. Bukan karena dia telah membuang dirinya yang biasanya dewasa, menawan, malas dan berkemauan keras dari masa lalu. Tapi ketika di depannya, dialah satu-satunya orang yang bisa melihat sisi ini, sebagai wanita kecil. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.